Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 11 ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikan. Ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara, peristiwa yang tadi baru saja kita baca ini, kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa ini adalah peristiwa atau pelayanan Yesus yang terakhir sebelum akhirnya dia disalib. Ketika dia masuk ke kota Yerusalem, dia melihat bagaimana di bait Allah ada orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, dan juga ada orang-orang yang menjadi penukar-penukar mata uang. Ini sebenarnya apa, saudara? Begini, saudara, di Israel pada waktu itu, ketika orang-orang datang ke bait Allah 1 tahun 1 kali untuk merayakan Paskah, orang-orang ini datang, dan setiap jemaat yang datang mereka diwajibkan untuk membawa persembahan. Persembahan itu bisa berupa burung, kambing, domba. Bukan hanya itu, tapi mata uang Romawi pada saat itu yang dipakai juga harus ditukar dengan mata uang khusus untuk dipersembahkan ke bait Allah. Saudara, praktek seperti ini bukan hanya membebani masyarakat, bukan hanya membebani jemaat, tapi juga ini menjadi satu kecurangan, dan orang-orang yang mencari keuntungan di situ memanfaatkan ketulusan orang-orang yang akan beribadah ini dengan cara membodohi mereka. Kadang-kadang, saudara, hewan yang jemaat bawa, orang-orang yang datang untuk beribadah, hewan itu sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi ketika masuk lewat dewan pemeriksa, para dewan pemeriksa di bait Allah melukai binatang atau hewan itu, kemudian hewan itu dianggap tidak layak, dan supaya layak mereka harus membeli hewan-hewan yang disediakan di situ. Dan saudara-saudara, harga hewan-hewan yang dijual di situ bukan main mahal. Bisa 2 sampai 3 kali lipat dibanding dengan harga di pasar. Saudara-saudara, Yesus tidak suka melihat keadilan ini. Makanya ketika dia datang, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di situ. Dia membalikan meja-meja para penukar uang itu. Yesus menjadi marah sekali. Itulah sebabnya dia mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita berjemaat, kita juga melayani Tuhan. Kita juga ada di dalam berbagai macam pelayanan. Tapi mari kita pikirkan, saudara, apakah dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu, apakah kita juga berjual beli di dalam rumah Tuhan? Membuat jualan-jualan yang dijual ketika gereja bubar dan menjual di halaman gereja, itu bukan salah. Yang saya maksudkan adalah, apakah ketika kita melayani di dalam gereja ketika sedang beribadah, apakah pelayanan-pelayanan itu kita lakukan sebagai bahan jualan kita? Apakah kita melayani Tuhan karena hati kita yang mengasihi Tuhan, ataukah kita melakukan itu semua demi uang, demi kepopuleran, demi kemuliaan diri, demi dikenal oleh orang lain? Kalau itu yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang menjual di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya sebuah pelayanan yang kita lakukan, pelayanan itu harus didasarkan pada hati yang mengasihi Tuhan, hati dengan kasih mula-mula kepada Tuhan. Ingatlah bagaimana ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita begitu merindukan kata-katanya, begitu merindukan kehadiran. Lalu saat kita melayani di rumah Tuhan, apakah setelah selesai pelayanan kita, ketika acara firman, kita tidak mempedulikan dan kita malah keluar dari ruang gereja dan bercerita di luar, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain? Kalau kita melakukan seperti itu,
maka sebenarnya kita tidak merindukan kehadiran Tuhan, tidak merindukan kata-kata Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang menjual di rumah Tuhan. Saudara-saudara, seorang penafsir, seorang negarawan Inggris yang bernama Edmund Burke, dia pernah mengatakan sebuah statement yang terus diingat orang Inggris sampai saat ini. Jarang sekali seorang yang ada dalam gereja dan terlihat begitu baik berubah menjadi jahat secara radikal. Biasanya orang-orang itu akan melakukan hal-hal yang berwarna abu-abu. Dan satu saat kelak ketika mereka menyadarinya, mereka telah ada dalam lumpur kejijikan yang berwarna hitam gelap. Saudara-saudara, pagi ini, apakah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai WL, sebagai apapun pelayanan kita, tapi setelah selesai pelayanan itu dan ketika acara firman, kita tidak peduli pada acara firman? Apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, maka sebenarnya kita melayani Tuhan, tapi bukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita melayani hanya untuk berjual beli di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, satu saat kelak, sekalipun kita masih ada dalam pelayanan, sekalipun kita melakukan berbagai macam aktivitas rohani, tapi satu hari ketika kita menyadari semua itu, kita baru tahu bahwa sekalipun kita ada dalam pelayanan, tapi kita sebenarnya telah jauh meninggalkan Tuhan. Saudara, pagi ini koreksilah diri kita, koreksilah hati kita, koreksilah pelayanan kita. Apakah selama itu kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan kasih mula-mula kepada Tuhan, ataukah kita sedang berjual beli di dalam rumah Tuhan? Saudara, Tuhan tidak pernah mengabaikan pelayanan kita. Tuhan tidak mengabaikan ketekunan dan kerajinan kita. Tapi Tuhan juga mencari hati yang dipersembahkan bagi Dia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari kejadian, dari peristiwa ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, bagaimana cinta akan rumah Tuhan menghanguskan dirinya. Tuhan, kiranya pagi ini kami juga mau mengoreksi hati kami, mengoreksi pelayanan kami, agar ketika kami melayani Engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan, melayani Engkau dengan kasih mula-mula yang terus menyala dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.